Dan ini berulang kali kami tegaskan. 2004 ketika Ibu Mega menjadi presiden, betapa kerjasama itu dilakukan dengan baik, tetapi kan ada yang menusuk dari belakang. Nah, kemarin 2014-2019 ada kerjasama partai politik, tetapi ada yang mengambil kader-kader partai lain dengan berbagai bentuk pendekatan, termasuk ada yang menggunakan instrumen hukum. Nah, bagi PD Perjuangan, kerjasama itu saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elit. Karena kami diingatkan oleh Ibu untuk melihat watak kekuasaan itu pada wataknya yang membebaskan, yang membangun harapan bagi rakyat kecil. Tata kenegaraan kita tahu nggak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Berarti tidak ngerti sistem ketatanegaraan kita. Suasana politik di beberapa partai mulai memanas. Ramainya suasana koalisi, kini terjadi di tubuh partai. Prediksi untuk koalisi partai yang mengusung capres mulai tampak belakangan ini. Dari peta koalisi itu, PDIP justru menjadi pihak yang terkesan ditinggalkan. Dilihat dari koalisi Indonesia Bersatu yang diisi Golkar, PAN dan P3. Kemudian ada pula Gerindra PKB yang mulai saling bertemu. Terakhir, ada isu koalisi Nasdem Demokrat dan PKS. Lebih baik kita enjoy the process, kita senang sekali, makin lama makin hangat, makin harmonis dalam arti semangatnya itu makin bertemu, dan insya Allah tentu ketika ada ruang dan momentum yang baik ya pada saatnya. Kita belum menentukan itu sekarang. Harusnya kalian tanya pada kawan-kawan dari Demokrat, paling banyak dari PKS. Kalian tahu karakter Nasdem ini. Dia mengajak kesetaraan, kan? Dia menempatkan posisinya tidak lebih di atas dan tidak lebih di bawah. Pada siapa aja. Yang paling penting apa yang mau kita capai sebenarnya? Pertemuan AHY dan Surya Paloh ini seolah memberi sinyal bahwa Nasdem kemungkinan tak lagi bergabung dengan PDIP dalam koalisi, seperti terjadi di pemerintahan saat ini. Apalagi, sebelumnya dalam pidato di Rakernas Partai Nasdem, Surya Paloh sempat menyinggung kesombongan-kesombongan. Ujaran Surya Paloh itu terkesan dibalas oleh Megawati dalam Rakernas PDIP yang digelar di Lenteng Agung beberapa hari lalu. Seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih lurus, buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Karena ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Belum selesai dengan Nasdem, muncul lagi kabar bahwa PDIP tak bisa untuk berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Hal ini semakin memunculkan opini bahwa antara ketiga partai itu bisa saja tak mungkin berkoalisi. Yaitu
bagus sekali. Ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara Nasdem dan PKS. PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas koalisi Nasdem dan PKS tersebut. Ya kalau dengan PKS tidak. Ya. Ya koalisi ini kan harus melihat emosional bonding pendukung PDI. Di situ pendukung PDI ini adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik. Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan. Keren cara ya, Sobat RH sekalian, kita akan mengupdate soal terkait Masinton yang dimarahin karena membantah sekjen PDIP. Jadi sekjen PDIP many times he mentions many times bahwa tidak akan bekerja sama dengan dua parpol, yaitu Demokrat dan PKS yang kebetulan sama-sama ada di luar pemerintahan sekarang ini. I don't know exactly what plan, tetapi intinya adalah tidak, itu sudah dikatakan beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba Masinton mengatakan bahwa itu adalah soal pribadi Sekjen Hasto Kristianto Kristiarto. Rupanya gara-gara berbeda pendapat dengan Sekjen, maka berlaku peraturan ya. Yang namanya Sekjen tidak pernah salah. Kalau Sekjen salah, lihat peraturan pertama. Kira-kira begitu ya. Maka yang ditegur adalah Masinton. Walaupun aneh dalam politik ketika kita menyatakan tidak bisa berkoalisi dengan partai A dan partai B. Padahal dua partai ini dari sisi ideologi sesungguhnya berbeda. Kalau sama PKS ya oke lah. Tapi kalau PDIP bisa berganding dengan PKS malah bagus bagi Republik Indonesia. Karena kutub kanan dan kutub kiri bersatu, walaupun bingung nanti. Gak ada lagi ideologi di dalam partai politik, yang ada adalah pragmatisme. Tapi kadang-kadang suatu masa untuk pertemuan, untuk persatuan ya diperlukan. Tapi kalau dengan Demokrat sesungguhnya, Demokrat itu partai yang agak tengah sesungguhnya ya. Di spektrumnya kalau PDIP paling kiri, kalau PKS paling kanan, maka spektrum Demokrat itu adalah kiri moderat, kira-kira begitu ya. Atau partai nasionalis moderat. Kalau sana wing kanan. Jadi wing kanan sama wing kiri memang susah untuk bertemu, kecuali kalau melemparkan umpan-umpan lambung yang akan dimakan oleh pemain tengah, kira-kira begitu. Di tengah saling koalisi antar partai ini, muncul kemudian sosok yang disebut sebagai pemersatu untuk Pilpres 2024 mendatang. Sosok itu adalah Ganjar Anies. Usulan ini justru muncul dari Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, seperti diberitakan beberapa media. Ramainya partai yang berkoalisi di waktu-waktu menuju Pilpres ini kemudian memunculkan kemungkinan 4 poros di kontestasi mendatang. Artinya, diprediksi ada 4 pasangan calon presiden yang akan muncul. Seperti yang diutarakan mantan Wapres RI 2 periode, Jusuf Kalla. JK memprediksi Pilpres 2024 akan diikuti 4 pasangan calon. Menurut saya,
Bisa 4 pasang calon nanti, besar kemungkinan, karena banyak peminatnya, ujar JK dalam wawancara dengan tim majalah Tempo di kediamannya, Bilangan Brawijaya, Jumat, 25 Juni 2022. Ia lantas memprediksi 4 poros di Pilpres 2024 yang sudah mulai tampak, yakni PDIP dengan poros sendiri, kemudian ada Gerindra PKB, lalu Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar PAN PPP, serta terakhir adalah Koalisi Nasdem PKS Demokrat. Dulu saya pernah sedikit belajar mekanik itu, mesin mobil. Poros itu batangan yang menghubungkan gerak mesin dengan gardan belakang, itu namanya poros. Jadi kalau mesinnya nggak muter, ya gardannya nggak muter, penggerak roda belakangnya nggak muter.